Terima kasih sudah mengundang kami, secara paksa kami datang untuk gerbek ke rumah Nobby Boy. Terima kasih, dan kita mau tahu sebetulnya siapa yang kita gerbek malam hari ini. Perkenalkan, saya Nobby Boy, saya gamer, ya. Gamer sejak zaman ini ya, Game Watch, ya. Game Watch, kemudian Atari, Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, dan seterusnya sampai next gen saya masih main game, ya. Kalau background pekerjaan, saya bekerja di bidang automation, ya, industrial automation. Kami ini kesini penasaran sebetulnya koleksinya Om Nobby Boy itu apa aja sih? Boleh coba tolong dijelaskan. Yang saya kumpulin sebetulnya lebih banyak konsol-konsol nostalgia yang dulu dimiliki, ya. Jadi ya Nintendo, kemudian Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation, sama dulu sempat memiliki PC Engine, ya, PC Engine tapi agak belakangan. Nah, itu. Jadi hanya itu yang fokusnya, meskipun ada beberapa konsol yang dulu nggak punya, tapi karena penasaran nih, di situ ada game yang bagus, yang menarik, yang kayaknya layak untuk dicoba, ya beli. Menurut Om Nobby, tentang game retro saat ini dibandingkan dengan game-game yang kekinian itu, menurut pendapat pribadi deh, Om Nobby itu bagaimana? Pendapat pribadi, ya. Pendapat pribadi, kebetulan mesin-mesin kekinian juga ada, ya. Cuman nggak tahu kenapa kok lebih favorit main di retro, ya, di retro. Mungkin apakah unsur nostalgia ataupun apa ya, simple. Jadi mainnya tuh nggak butuh waktu lama, ya sebentar-sebentar, yang penting ya ngelepas stres aja. Kalau pribadi sih lebih demen retro. Ini kan banyak banget nih koleksinya. Boleh nggak share yang favoritnya tuh yang mana sih? Kalau konsol favorit, ya, dari banyak konsol yang dimilikin, itu yang pertama ada beberapa nih favoritnya tuh nggak cuma satu, ya. Jadi Super Famicom, kemudian Mega Drive, PC Engine, dan Famicom ataupun NES itu. Nah, kenapa favorit, ya? Kenapa favorit? Nah, kalau Super Famicom, Super Famicom itu banyak banget JRPG yang jadi kesukaan memang, ya. Yang pertama pasti Chrono Trigger. Chrono, kemudian Breath of Fire, ada Terranigma, kemudian Zelda, ya, itu game-game favorit. Termasuk game-game beat 'em up sama ya petualangan yang lain itu banyak, ya. Jadi kayak Turtle in Time, ya, kemudian ada apalagi ya yang di Super Famicom, ya, Sparkster Tiny Toon, nah, Tiny Toon Adventure itu juga demen. Jadi dulu tuh game-game Konami, ya, keluaran Konami, Capcom itu jaminan mutu sih, pasti bagus. Adaptasi dari komik, dari anime itu diterjemahkan game, jadinya keren biasanya. Itu layak dimainin. Nah, terus kalau Mega Drive, ya, Mega Drive itu pertama kali ngelihat Sonic, ya. Nah, Sonic dari zaman kita ngelihat Nintendo, ngelihat Sonic itu pasti wah, heran, ya, kagum, karena speednya kenceng sama lebih colorful lagi. Nah, itu favoritnya Sonic. Terus kalau RPG sih agak sedikit, ya, di Mega Drive, ya. Lainnya kebanyakan shooter sama platformer, ya. Sonic series, Sonic 1, 2, 3. Kemudian Sparkster, ya, Rocket Knight itu juga favorit di Mega Drive. Gunstar Heroes. Nah, itu tuh beberapa game Mega Drive favorit. Kalau PC Engine, ya, PC Engine kebanyakan suka shooter, ya, shooter, dan satu lagi apa ya? PC Engine itu yang di CD, ya. Oh, itu Castlevania, ya, Castlevania. Itu keren banget. Menurut saya
deket-deket lah sama Castlevania Symphony of the Night. Gitu. Om Nobi, ini kan tadi katanya favoritnya kan Mega Drive, Super Famicom. Ada nggak koleksi Om Nobi yang mungkin orang-orang nggak pernah denger gitu namanya? Okay. Koleksi yang mungkin nggak umum ya, yang nggak umum kalau menurut saya mesin-mesin yang memang dirilis biasanya di Jepang saja. Ya. Contohnya adalah PC Engine, ya. Hanya dirilis di Jepang, makanya di sini nggak terlalu populer ya PC Engine. Kemudian PC FX itu penerus dari PC Engine ya. Adalah saingan dari Sega Saturn dan PS1 ya. Cuman karena dia kurang kuat di 3D ya, dia kalah jadi nggak populer ya. Gamenya pun terbatas dikit gitu. Terus ada satu lagi mungkin ya ini dirilis juga hanya di Jepang, yaitu FM Town Marty. Itu keluaran Fujitsu ya. Itu kayak PC yang dibikin konsol. Jadi game-gamenya ya game-game PC Jepang. Ya. Itu mungkin jarang lihat, jarang dengar ya. Unik gitu. Cikal bakalnya ini berarti PS5 ya, Xbox yang PC base yaitu FM Town mungkin gitu. Ini saya lihat banyak banget nih arcade atau yang biasa orang jadul bilang dingdong. Ini ceritanya gimana sih bisa sampai memiliki hal-hal yang segede gaban seperti ini? Nah, saya kan anak 90-an ya. Jadi 90-an tuh dulu kerjaannya ya cuman main layangan ya kan, main di sawah ya kan, keluyuran. Terus hiburan yang paling menarik ya nonton film, nonton bioskop ataupun main dingdong ya. Nah, dingdong yang paling paling membekas itu Street Fighter yang kayak lompatannya paling tinggi ya, misalnya dari main Pac-Man, dari main Street Smart, yang game-game fighting tuh yang paling keren itu menurut saya Street Fighter. Jadi membekas, dan kebetulan cuman Street Fighter 2 karena itu Street Fighter yang pertama ya. Yang sampai sekarang punya arcade-nya ya, nostalgia sih itu sih sebetulnya. Visi misi retronya Om Nobi itu seperti apa? Oke, visi misi ya. Kalau misi berarti kan pribadi ya. Kalau saya pengen namatin game-game yang dulu belum tamat. Nyoba game-game baru yang dulu memang kelewatan ya, atau mungkin penasaran sama suatu mesin retro yang dulu belum sempat punya, yaitu pengen ngelengkapin, cuman ya nggak terlalu wajib sih, tergantung dana. Kemudian kalau visi ya untuk perkembangan retro di Indonesia ya pasti pengen retro di Indonesia itu lebih maju ya, ada banyak community yang bisa saling support ya. Karena jujur main di retro itu kan kendalanya banyak juga sih kendalanya ya. Jadi spare part itu penting ya kan. Mesin kan juga udah umur tuh, spare part harus ada. Kita harus punya community yang luas ya, bisa nyari di dalam negeri sampai mungkin ke luar negeri untuk spare part. Kemudian semakin banyak teman main, tukar pikiran ya. Mungkin bisa diskusi terkait ya, retro teknologinya, itu sangat menarik ya. Pengen retro lebih maju lah di Indonesia. Ada lagi nih pertanyaan. Menurut pendapat pribadi lagi nih, ya, kan Om Nobi sudah perjalanan retronya sudah banyak nih. Apakah kira-kira game retro ini bisa punah atau akan punah mungkin dalam waktu 10 tahun, 20 tahun atau everlasting? Kalau punah sih enggak ya. Punah sih enggak. Karena kenapa? Banyak teknologi baru yang memang udah mengadaptasi itu ya, diadaptasikan di retro ya. Jadi kan banyak mesin-mesin misalkan SNES Mini, kemudian Sega Mini, kayak Dingdong pun dibikin versi mininya yang support untuk TV-TV modern ya. Jadi kita nggak harus pakai TV tabung, bisa main di LCD ya kan. Kemudian ada teknologi FPGA ya, itu kayak emulasi sampai ke level hardware ya. Saya rasa nggak akan punah sih, nggak akan punah. Tetap akan berkembang dan akan punya peminat.
kisaran tahun 2008 atau 2007 ya, itu kan sempat ngurangin mesin-mesin retro ya. Nah, saya punya beberapa mesin-mesin retro yang masih NOS ya, New Old Stock itu, antara lain Megajet ya. Itu punya beberapa, dilepas semua, nggak disisain satu, udah nyesek sekarang nggak bisa beli lagi. Itu paling nyesek itu. Kalau nyesel beli enggak sih, kalau nyesel jual ya. Om Novi punya nggak tips and trick kalau mau mulai ngeretro itu gimana? Mulainya dari mana dulu atau ada nggak kayak caranya? Tips and trick buat teman-teman yang mau koleksi retro ya. Tentu saja kalau saya koleksi mesin-mesin yang dulu favorit ya. Itu lebih ke nostalgia sih. Nah, kemudian jangan dipaksakan untuk ya membeli semua ya. Fokuslah satu-satu. Beli satu mesin dulu, kemudian teknologi pendukungnya ya, misalkan TV yang tabung CRT. Kemudian teknologi pendukung lagi apa? Dulu kan wired ya, retro itu kan kontrolnya masih kabel ya. Sekarang udah ada yang wireless ya. Boleh pakai itu ya. Kemudian nanti mungkin ditingkatkan lagi supaya gambarnya lebih bagus pakai kabel RGB ya. Kemudian kalau mau lebih hemat ya pakai flashcard ya, itu tergantung preferensi masing-masing ya. Kalau saya supaya apa ya, fokus main gamenya ya, itu beli aja ori ya, yang suka apa beli ori ya. Karena kita cuma punya itu, mau nggak mau, dan udah ngeluarin duit ya, mau nggak mau akan dimainin ya. Fokus main, tamat beli lagi ya, kayak zaman dulu aja. Kita beli game itu karena harganya lumayan ya, nggak bisa beli sekali banyak dan beli terus-terusan ya, kita akan fokus mainnya seperti itu ya. Yang penting enjoy aja lah. Game retro itu buat enjoy, buat ngelepas stres, jangan malah bawa beban atau bikin stres. Sisi kelam tuh ya ini salah satunya ya, mesin retro itu kan barang lama ya, udah puluhan tahun ya. Pasti kan ada umur ya. Nah, sisi kelamnya tuh kadang ya ada yang mesin tiba-tiba dinyalain nggak nyala, atau kendala lah, problem dengung, nggak keluar gambar, kadang nggak keluar suara. Nah, kemudian nyari teknisi juga kan ya nggak semudah barang-barang modern ya. Meskipun kita di community ini sekarang lebih terbantu lah. Ada banyak kenalan yang bisa bantu repair, ada teknologi di YouTube kita juga bisa ngeliat ya. Nah, sisi kelamnya ya itu sih, itu. Duitnya juga habis sih. Kalau buat cara nyimpen sama displaynya, ada nggak tips and trick yang bagus? Kalau nyimpen yang baik ya ini menurut saya ya, pasti kita bersihin dulu ya, rajin-rajin dibersihin. Kemudian jangan lupa dijagalah supaya nggak lembab ya. Jadi biasanya kalau saya di dalam kaset ya kita kasih silika gel ya, silika gel, tutup, kemudian diplastikin ya, simpan yang rapi. Itu. Terus ya rajin-rajin dibersihin ya. Biasanya koleksi kalau baru datang bersihin dulu pakai alkohol ya. Maksudnya supaya kotoran pada hilang, seperti itu. Kalau display ya, display itu tergantung preferensi masing-masing sih ya. Kalau mau oke ya siapin ya lemari pajang ya, siapin lemari pajang, lemari kaca, ataupun rak ya, beli rak yang custom juga bisa, yang penting enak dilihatnya sih, seperti itu. Thank you loh udah pada mampir nih, ngetes mesin bareng, diskusi, ngobrol ya, semoga community kita lebih maju lah. Thank you banget udah mampir.